Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi dari Perguruan Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, dari Prodi Vocational Informatika semester 3A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah materi yang berjudul Algoritma pengurutan dan pencarian data di dalam struktur data. Yang pertama adalah searching. Searching adalah pencarian data dengan cara menelusuri data-data tersebut. Tempat pencarian data dapat berupa array dalam memori, bisa juga pada file pada external probe. Selanjutnya adalah sequential search, adalah suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Kemungkinan terbaik atau best case adalah jika data yang dicari terletak di indeks array terdepan atau elemen array pertama, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data sangat sebentar atau minimal. Kemungkinan terburuk atau worst case adalah jika data yang dicari terletak di indeks array terakhir atau elemen array terakhir, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data sangat lama atau maksimal. Selanjutnya ini adalah contoh program dan input yang kita masukkan. Setelah kita runkan, maka akan datang masukkan data yang ingin dicari, sama dengan 6 data ada, sama juga yang di sampingnya masukkan data yang ingin dicari, sama dengan 101 data tidak ada, karena dia sudah melewati dari data yang ada dalam sebuah program. Pembahasan program di atas berupa program menggunakan sebuah variabel flag yang berguna untuk menandai ada atau tidaknya data yang dicari dalam array data, hanya bernilai 0 atau 1. Selanjutnya, flag pertama kali diinisialisasi dengan nilai 0. Selanjutnya, jika ditemukan, maka flag akan di-set menjadi 1. Jika tidak ada, maka flag akan tetap bernilai 0. Semua elemen array data akan dibandingkan satu persatu dengan data yang dicari dan diinputkan oleh user. Selanjutnya, sequential search with sentinel. Perhatikan array data berikut ini. Kita bisa lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Value-nya itu berupa 3, 12, 9, minus 4, 21, dan 6. Terdapat 6 buah data dalam array atau dari indeks 0 sampai dengan 5, dan terdapat satu indeks array tambahan, yaitu indeks ke-6 yang sebelum berisi data disebut sentinel. Array pada indeks ke-6 berguna untuk menjaga agar indeks data berada pada indeks 0 sampai 5 saja. Bila pencarian data sudah mencapai array indeks yang ke-6, maka berarti data tidak ada. Sedangkan jika pencarian tidak mencapai indeks ke-6, maka data ada. Ini adalah contoh program. Selanjutnya adalah binary search. Binary search adalah teknik pencarian data dengan cara membagi data menjadi dua bagian setiap kali terjadi proses pencarian. Prinsip pencarian binary adalah data diambil dari posisi 1 sampai posisi akhir atau n. Kemudian cari posisi data tengah dengan rumus posisi awal plus posisi akhir per 2. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang di tengah. Apakah sama atau lebih kecil atau juga lebih besar? Jika lebih besar, maka proses pencarian dicari dengan posisi awal adalah posisi tengah plus 1. Jika lebih kecil, maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir adalah posisi tengah minus 1. Jika data sama, berarti ketemu. Selanjutnya contoh program.
adalah contoh penjelasan dari program. Data tengah sama dengan 4 dicari kanan. Data tengah sama dengan 6 dicari kiri. Data tengah 5 data ada. Selanjutnya interpolation search. Teknik ini dilakukan pada data yang sudah terurut berdasarkan kunci tertentu. Teknik searching ini dilakukan dengan perkiraan letak data. Sebagai contoh ilustrasi, jika kita hendak mencari suatu nama di dalam buku telepon, misalnya berawalan dengan huruf T, maka kita tidak akan mencarinya dari awal buku, tapi kita langsung membukanya pada 2/3 atau 3/4 dari tebal buku. Rumus posisi relatif kunci pencarian dihitung dengan rumus posisi sama dengan kunci dikurang data atau low per data hit dikurang data low dikali hit dikurang low plus low. Jika data posisi lebih besar, data yang mencari hit sama dengan pos dikurang 1. Jika data posisi kecil, data yang dicari low sama dengan pos plus 1. Selanjutnya sorting. Pengurutan data dalam struktur data sangat penting untuk data yang bertipe data numerik ataupun karakter. Pengurutan data dilakukan secara ascending atau urut naik dan descending atau urut turun. Pengurutan atau sorting adalah proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan suatu pola tertentu sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Sebagai contoh, data acak 5, 6, 8, 1, 3, 25, dan 10. Ascendingnya berupa 1, 3, 5, 8, 10, 25. Dan descendingnya 25, 10, 8, 6, 5, 3, dan 1. Selanjutnya, metode pengurutan data. Pengurutan data berdasarkan perbandingan atau comparison based sorting. Di sini yang dipergunakan adalah bubble sort, exchange sort. Selanjutnya, pengurutan berdasarkan prioritas atau priority queue sorting method. Yang digunakan di sini adalah selection sort, heap sort, atau menggunakan tree. Selanjutnya, pengurutan berdasarkan penyisipan dan penjagaan tertentu atau insert and keep sorted method. Di sini yang digunakan adalah insertion sort atau tree sort. Selanjutnya, pengurutan berdasarkan pembagian dan penguasaan atau device and concur method. Yang di sini yang digunakan adalah quick sort, merge sort. Selanjutnya, pengurutan berkurang menurun atau diminishing increment sort method. Yang digunakan adalah cell sort atau pengembangan insertion. Selanjutnya, bubble sort. Diberi nama bubble karena proses pengurutan secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisinya yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Bubble sort merupakan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Bubble sort pengurutan ascending. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Selanjutnya, pengurutan descending. Jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Algoritma ini seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, tergantung jenis pengurutannya. SC atau DSC. Ketika satu proses telah selesai,
maka bubble sort akan mengulangi proses. Demikian seterusnya sampai dengan iterasi sebanyak n dikurang 1. Kapan berhentinya? Bubble sort berhenti jika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan, serta tercapai perurutan yang telah diinginkan. Sebagai contoh program, versi 1 itu adalah void bubble sort in data, dan di bawahnya adalah versi 2. Pembahasan. Dengan prosedur di atas, data terurut naik atau ascending. Untuk urut turun atau descending, silahkan ubah bagian if data j lebih kecil data j dikurang 1, tukar dan data j dan data j dikurang 1 menjadi if data j lebih besar data buka kurung j dikurang 1 tutup kurung, tukar dengan dan data j dan data j dikurang 1. The bubble sort is any AC algorithm to program, but it is slower than many other sort. Selanjutnya adalah exchange sort. Banyak yang mengatakan bubble sort sama dengan exchange sort, tapi ada sedikit perbedaan. Perbedaannya dalam hal bagian bagaimana membandingkan antara elemen-elemennya. Dalam exchange sort, membandingkan suatu elemen dengan elemen-elemen lain dalam array tersebut dan melakukan pertukaran elemen jika perlu. Jadi, ada elemen yang selalu menjadi elemen pusat atau pivot. Sedangkan bubble sort akan membandingkan elemen pertama atau terakhir dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian, elemen tersebut itu akan menjadi pusat atau pivot untuk dibandingkan dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya lagi. Begitu dan seterusnya. Selanjutnya, ini adalah prosedur exchange sort. Selanjutnya adalah selection sort. Merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Untuk setiap proses akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil atau terbesar akan dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Semisal, untuk putaran pertama akan dicari data dengan nilai terkecil dan data ini akan ditempatkan di indeks terkecil atau data 0. Pada putaran kedua akan dicari data kedua terkecil dan akan ditempatkan di indeks kedua, data 1. Selama proses perbandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks perbandingan saja. Pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses. Ini sebagai prosedurnya. Selanjutnya insert sort. Mirip dengan cara mengurutkan kartu. Selembar demi selembar kartu diambil dan disisipkan atau insert ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan di insert di posisi yang seharusnya. Pada sisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang. Ini adalah contoh program. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan ataupun janggal, saya mohon maaf. Terima kasih.